menikah tuh bukan hal yang menikah selesai jadi bikin anak selesai gitu. Tapi ada hal-hal lain yang dalam pernikahan tuh sebenarnya memang harus dibicarakan juga sebelum menikah. Iya kan? Setiap orang ya. Setiap orang tuh pasti beda-beda. Jadi tidak bisa dipatokkan, nih umur udah 26 nih, udah 25, 24 udah harus nikah nih. Cepat menikah tapi menikah dengan orang yang salah, terlambat tapi menikah dengan orang yang tepat. Salah juga. Sebenarnya Jadi tergantung kalau jodohnya datang sekarang, Mentari siap untuk menikah. Kalau misalnya sekarang datang nih, gue iya. nikah nih, mau gitu. Men mau. Kalau sekarang langsung ada yang datang mau. Why? Karena Dan bagaimana pandangan Mentari sebagai anak milenial yang belum menikah sampai saat ini? Anda sudah menikah ya? Belum sama. Makanya kita mencoba untuk menyatukan pandangan kita tentang pernikahan. Halo guys, jadi hari ini Lara berkesempatan untuk bikin podcast perdana karena udah sekian lama pengen bikin podcast tapi nggak tahu mulai dari mana. Jadi kali ini kita berkesempatan kedatangan bintang tamu Mentari. Yeay, selamat datang Mentari. Padahal kita sama-sama datang. Tolong jangan diupload ya ini nanti ya. Kalau saya sepertinya saya akan malu ya. Diupload dong. Jadi hari ini kita akan membahas tema tentang apa ya? Biasanya anak-anak milenial sih bahasa milenial kelahiran 90-an sudah banyak yang menikah. Dan bagaimana pandangan Mentari sebagai anak milenial yang belum menikah sampai saat ini? Anda sudah menikah ya? Belum sama. Makanya kita mencoba untuk menyatukan pandangan kita tentang pernikahan. Menurut Mente, apakah menikah itu harus cepat atau santai dulu? Sebenarnya kalau masalah pernikahan itu mereka tidak ada batasan umur, batasan harus cepat, harus gimananya juga sebenarnya kan. Karena pace-nya kita tuh berbeda satu sama lain. Setiap orang ya. Setiap orang tuh pasti beda-beda. Jadi tidak bisa dipatokkan, nih umur udah 26 nih, udah 25, 24 udah harus nikah nih. Jadi kebanyakan orang-orang yang akhirnya punya konsep pemikiran seperti itu mengharuskan menikah ketika umurnya udah nyampe 25, 26 gitu. Kan secara personal pun terkadang kita kan punya adalah hal-hal yang ingin kita capai, cita-cita yang kita gapai gitu. Ini kebanyakan tidak semuanya ya. Ada beberapa juga yang memutuskan untuk menikah muda, memiliki pernikahan yang bagus, yang baik, yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi kasusnya itu hanya sepersekian persen gitu dari total yang menikah muda gitu. Kebanyakan ada hal-hal, karena menikah itu bukan hal yang menikah selesai jadi bikin anak selesai gitu. Tapi ada hal-hal lain yang dalam pernikahan itu sebenarnya memang harus dibicarakan juga sebelum menikah. Iya kan? Jadi menurut Mentari lebih baik terlambat menikah atau menikah dengan orang yang salah? Cepat gitu. Cepat menikah tapi menikah dengan orang yang salah, terlambat tapi menikah dengan orang yang tepat. Salah juga. Sebenarnya konsep seperti itu tuh tidak ada ya sebenarnya. Karena tidak menjamin ketika kita menikah lama kita akan mendapatkan pasangan yang memang baik. Ya. Tidak menjamin gitu. Atau kan kita menikah cepat kita pasti akan mendapatkan pasangan yang tidak baik juga tidak menjamin gitu. Jadi tergantung kalau jodohnya datang sekarang, Mentari siap untuk menikah. Kalau misalnya sekarang datang nih, gue nikah nih, mau gitu. Men mau. Kalau sekarang langsung ada yang datang mau. Why? Karena kita tidak kenal orangnya. Oh iya, dan kita butuh yang namanya persiapan juga. Mungkin kalau juragan minyak Arab mungkin bolehlah diperbincangkan ya. Atau Pangeran Dubai bisa diperbincangkan juga kayaknya. Berarti this is not about money ya. Bukan masalah uang sih. Tapi mapan. Mapan juga enggak juga ya. Itu saya hanya bercanda ya, karena saya tidak punya apa tuh namanya pemikiran kalau cowok tuh harus punya uang atau gimana juga enggak. Oh berarti Mente menerima kalau misalnya ada seseorang yang melamar tapi dia nggak punya apa-apa? Nggak masalah. Nggak masalah. Asalkan dia mau berusaha udah cukup. Jadi Mente lebih memilih laki-laki yang
mente suka atau laki-laki yang suka sama mente? Suka dan disukai ya, ini sebenarnya konsep Sama-sama. yang dari dulu tuh selalu jadi bahan perdebatan untuk semua orang ya. Why? Tapi kalau saya pribadi kayaknya mencintai sih kayaknya. Sekalipun misalnya orang itu tidak memiliki rasa yang sama dengan mente, tapi mente tetap memilih untuk mencintai orang itu. Mencintai kan nggak ada salahnya, Wow. Walaupun perasaan itu nggak dibalas sama. tidak masalah. Kan Tidak masalah. rasa itu sebenarnya, rasa itu kita kan tidak bisa memilih kepada siapa dan waktu kapan rasa itu tumbuh kan sebenarnya. Masya Allah. Ya kan, dan seperti saya setuju dengan konsep cinta itu tidak harus memiliki. Masya Allah. Berarti kalau misalnya mente menyukai seseorang tapi seseorang itu susah untuk digapai, mente lebih memilih untuk memiliki rasa itu sendirian. Ya why not? Tapi biasanya itu juga dalam rentang waktu berapa gitu. Kita kan manusia juga punya Batas. sabar, maksudnya bosannya, Bosannya, gitu. yes. Karena mengejar sendiri itu juga tidak enak ya gitu. Sangat Tapi capek sekali. baratnya gini, kasih makan dulu deh rasanya, Oh, rasa sukanya sampai mana puasnya. Nanti kalau udah kenyang ya udah tinggalin. Tinggalin. Ya rasanya Oh, iya, ditinggalin. oke, Ya orang oke. kita nggak ada status apa-apa atau rasa apa-apa juga gitu. Masya Allah sekali mente ini. Emang Lara pribadi lebih Kenapa menjadi bertanya dengan saya? Tidak mau. Iyalah. Saya hostnya di sini. Tidak mau. Pasti Lara juga punya pemikiran yang gimana gitu tentang konsep mencintai dan dicintai ini. Nggak mau saya jawab. Saya nggak mau jawab. Saya nggak mau jawab ya karena saya hostnya di sini. Oh, berarti saya hanya tidak boleh bertanya. Iya, berarti tidak ya? boleh kamu bintang tamu. Jadi saya yang punya acara. Jadi menurut mente beberapa tahun ke depan hal apa yang ingin mente lakukan? Beberapa tahun ke depan ya. Hmm. Kayaknya tidak ada ya. Why? Jadi kamu Karena tipikal orang yang tidak mengkonsepkan hidup tidak punya terlalu planning. planning, bukan tidak punya planning, ada, tapi tidak yang kayak 5 tahun ke depan, setahun ke depan tuh enggak ada planningnya. Tapi besok pagi aja kita tuh belum tentu hidup. Yes. Kita nggak tahu umur gitu. Jadi Lebih lebih menjalankan. baik untuk living the moment aja, Yes. enjoy the moment. Kayak sekarang gimana adanya sekarang, ya udah jalan aja dulu. Mungkin kalau besok mau ngapain, seminggu lagi, bulan depan mau ngapain, mungkin oke lah gitu. Tapi kalau setahun 2 tahun, I don't see myself kayak gitu juga. Berarti tidak terlalu berpatokan ke depan harus ngapain sampai harus mewujudkan wishlist kayak gitu. Mente nggak punya kayak saya mau bikin ini nih 5 tahun ke depan dan saya harus berusaha untuk mewujudkannya di tahun ini. Enggak ada. Berarti kayak yaudah ngalir aja kayak air. Ngalir aja. Ada sih konsep-konsep yang pengen, misalkan kayak dulu ya. Hmm. Tapi semua itu tuh bisa berubah seiring berjalannya waktu juga masalahnya gitu. Tergantung sikon ya. Ya, kalau dulu tuh pernah ada setahun mau ngambil S2 kemana gitu misalkan. Jadi misalnya ambil bahasa, belajar dalam setahun ini belajar bahasa dulu, fluent, itu baru fokus sama pendidikannya gitu, mencapai pendidikannya. Ternyata seiringnya berjalannya waktu, di tengah-tengah jalan tuh ada hal-hal yang terkadang tuh kita nggak prediksi, dan akhirnya tuh menunda semuanya. Akhirnya sampai sekarang tuh nggak tercapai gitu. Ya mendingan jalanin aja dulu, nanti sampai di mana nyampenya ya berarti di situ. Dan sebenarnya hal-hal seperti itu justru lebih bagus ya. Jadi kita tuh tidak punya tekanan ke diri sendiri kayak lu gagal nih nggak sama kayak orang lain. Jadi ya udah, kalau kita tidak terlalu memberikan tekanan ke diri kita sendiri, kita kayak ya udah santai aja hidup ya, nggak terbeban lah gitu ya. Mungkin untuk beberapa orang pun juga sebenarnya itu bukan sifat yang bagus ya. Mungkin tidak punya Goals gitu ya. goals seperti orang pada umumnya. Mungkin itu bukan hidup yang bagus mungkin di pandangan beberapa orang. Tapi ya kembali lagi ke konsep bagus tidak bagus, suka bagus tidak bagusnya sesuatu tuh kan Tergantung diri sendiri. tergantung ke diri kita sendiri. Yang menjalankan, konsepnya, betul. kehidupan kita tuh yang tahu yang lebih baik untuk kita tuh kita gitu. Saya tidak mau stres hidupnya. Dan Karena justru hidup saya sudah terlalu banyak stres, jadi saya tidak ingin menambah stres itu lagi dari hidup saya. betul. Emang kalau stres itu ngaruh ya ke wajah, tampilan dan juga perilaku. Kalau kita stres itu kayak bawaannya tuh Marah, marah, emosi, nggak tenang. Jadi kita mencoba untuk hidup
baik-baik aja, tenang pastinya ya, dengan tidak perlu memikirkan hal-hal yang apa sih nggak penting gitu kan. Betul. Yang jelas sih konsep hidup saya bukan konsep hidup sih. Iya. Lebih ada satu hal yang sebenarnya selalu ingin saya capai adalah Apa? akhirat. Masya Allah sekali. Akhirat. Memang Karena sih di dunia ini kita tuh tidak tidak selamanya. Jadi untuk apa punya cita-cita yang terlalu bagus kalau sebenarnya kalau orang lain punya cita-cita seperti itu tidak masalah. Tapi kalau saya pribadi tidak begitu mementingkan dunia, ini tidak begitulah. Yes. Menjadi versi yang lebih baik sih sekarang. Menjadi versi yang lebih baik dari versi diri kita sebelumnya. Jadi kalau kita rewind ke belakang, menurut Mente sekarang apakah ada perubahan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dengan Mente yang versi sekarang? Kalau untuk tidak sih sebenarnya. Tidak. Berarti kayak jalan di tempat atau gimana? Bukan jalan di tempat. Ada yang mundur, ada yang maju. Oh gitu. Ada beberapa hal kayak karakter, kayaknya saya sudah mulai berkembang ya. Kalau karakter ya. Ada beberapa hal yang kalau dulu tuh ada bagus dan tidak bagusnya. Kalau sekarang tuh misalkan contohnya dulu tuh saya pendiam. Yes. Tidak banyak berteman dengan orang. Berteman ada tapi dengan cuman orang yang itu, sefrekuensi aja ya. Iya, betul. susah untuk membuka diri dengan orang baru gitu. Kalau sekarang kayak saya merasa saya agak friendly Iya, orangnya, sangat dan ceria juga. ceria tuh Sudah kayak- mulai banyak mengobrol juga. Iya. Padahal kayak gini saya sebenarnya Ya, tidak suka. bukan kamu banget sebenarnya Saya seperti tidak ini. suka Cuman sebenarnya. tadi dia kepikiran untuk coba bikin podcast, ya udah kita langsung aja gas karena saya memang tipe yang oke gas. Jadi Saya menyarankan untuk dia, ternyata saya langsung jadi bintang tamu. narasumbernya Betul langsung. sekali. Betul. Terima Sebenarnya kasih. saya malu ya sama ini. Gak apa-apa, kalau malu itu menurut saya selama kita tidak berbuat salah, tidak asusila atau hal-hal yang melanggar normal lah ya. Jadi kita tuh nggak perlu malu. Sama kita nggak maling, kita nggak aneh-aneh, ya udahlah biasa aja. Ya udah kayak gitu aja. Dan kalau misalnya balik lagi ke Mente, kalau misalnya Mente diberi kesempatan untuk kembali ke masa lalu, apa hal yang ingin Mente perbaiki? Sebenarnya ini klasik sebenarnya. Yes, pertanyaan klasik juga sih. Iya. Soalnya saya tidak suka membicarakan ini. Kenapa? Karena saya suka melakukan hal-hal yang orang tidak suka. Karena orang-orang kan berpikir semua orang juga akan melakukan hal yang sama gitu. What? Yes. This is related to my mom sebenarnya. Oh. Jadi sebelum meninggal tuh mama saya kan sakit ya. Yes. Sebenarnya saya bisa pulang sebenarnya pas itu. Cuman But I don't choose to go back home karena dilarang. Dan akhirnya saya tidak bisa mendengarkan suara mama saya untuk terakhir kalinya gitu. Kalau seandainya saya mengambil pulang, jadi keputusan itulah sebenarnya saya sesali sampai sekarang. itu jadi penyesalan yang sampai sekarang Mente merasa terbebani dengan Marah terbebani. Kenapa? Kok? Tapi mungkin memang itu sudah jalan dari yang jalannya terbaik. takdir ya. Terbaik mungkin ya. Cuman tetap ada sebagian dari diri saya yang masih Merasa manusia bersalah. ini ya. Merasa tuh kenapa sih? Ya, gitu. Soalnya itu. Kalau untuk semua untuk hal-hal yang lain-lain sih kayak enggak ya. Karena saya percaya everything happen for a reason. Yes. Dan segala sesuatu itu terjadi memang ada Karena ada alasannya, nggak mungkin terjadi gitu aja ya. Ya. Benar-benar. Mungkin alasannya tuh tidak kita temukan sekarang, tapi mungkin Suatu 5 hari. tahun lagi atau 3 tahun lagi atau 10 tahun lagi mungkin ada alasan yang Alasannya. Oh jadi kayak gini bagus gitu. untuk sesuatu yang terjadi di hidup kita gitu. Jadi- Walaupun saya sampai sekarang belum menemukan apa yang terbaik selain dari ibu, apa yang lebih baik ya. Cuman kayak mungkin ada hal baik yang Ada hal saya baik temukan, juga. yang belum saya temukan aja. mungkin. Jadi lebih kayak ya udahlah ambil aja hikmahnya ya, karena kan kalau kita berlarut-larut dalam penyesalan juga nggak baik juga kan untuk diri kita sendiri. Ya, akhirnya kita hanya stuck di situ situ-situ dan aja. lebih kayak gue kenapa ya, jadi lebih sering menyalahkan diri sendiri. Sebenarnya kan itu udah memang jalannya kayak gitu, jadi ya udah sih lebih sering-sering memaafkan diri sendiri aja. Sebenarnya saya tidak suka untuk membicarakan ibu saya sebenarnya. Kenapa? Karena itu kan melihat saya
orang-orang melihat saya seperti sangat sedih ya. No is Jadi normal. Saya tidak suka untuk melihatkan kesedihan karena orang-orang tuh saya ceria orangnya. Enggak, orang-orang tahu kamu pendiam, tidak banyak omong. Cuman sama saya aja kamu banyak omong ya. Dan saya akan membuat orang-orang pendiam seperti kamu untuk lebih kebira-biraan. Kebira-biraan. Karena saya tidak suka Bahasa apa ya Mbak ya kebira-biraan lebih saya? ke heboh gitu. Karena saya tidak suka dengan orang pendiam. Suka sih, tergantung orangnya juga. Kayak Wela kan pendiam. Pendiam itu memang kayaknya udah mendarah daging. Mendarah Mendarah daging. Makanya daging tidak bisa diubah Tidak ya? bisa diubah. Kalau kamu mungkin bisa sih. Karena saya iya bisa. Tergantung Karena sikon juga kan. tergantung orang. Saya kalau ketemu orang baru saya banyak diam. Tapi kalau udah ketemu orangnya, orang itu akan menyesal untuk pernah kenal saya gitu. Why? Karena saya akan banyak Apakah kamu merasa nyaman dengan ya. why? Itu seriusan. Iya. Kenapa? Karena kadang orang kalau nyaman sama seseorang dia lebih suka jadi diri sendiri. Berarti kamu yang sebenarnya seperti ini. Lebih ceria ya. Sebenarnya kamu tuh suka bercerita, cuman ketika tidak menemukan orang yang tepat kayak males gitu ya. Oh gitu. Mungkin ya. Berarti kalau misalnya Mente sudah mulai banyak bercerita sama kalian, berarti Mente sudah nyaman gitu. Sangat gampang sekali membuat Mente ini nyaman. Cukup jadi pendengar yang baik. Yes. Karena kalau kita orangnya suka ngomong, terus ketemu orang yang suka ngomong kayak kalah gitu kan. Tapi kalau bisa kita suka ngomong, ketemu orang yang suka mendengar, kita tuh jadi kayak nyaman. Balance ya. Balance ya. Jadi kayak ada momennya kita jadi pendengar, ada momennya ketika kita jadi pembicara. Jadi sama-sama sih. Jadi kalau menurut Mente selama ini Mente berteman sama orang, apa sih hal-hal yang nggak Mente suka dari teman Mente? Apa ya? Agar menjadi hal-hal yang Lara perhatikan juga untuk bikin Mente lebih, oh ini Mente nggak suka nih gitu. Apa? Kayaknya nggak ada deh. Berarti Mente menerima segala kekurangan yang teman Mente miliki. Iya, karena gini. Kalau buat tarik dulu ya. Menerima atau tinggalkan. Oh, berarti kalau misalnya nggak suka, Ya udah, bukan nggak berubah usah. orangnya Nah, gitu. Ya udah nggak usah di teman berarti gitu. Tapi kalau masih bisa ditoleransi, karena semua orang tuh berbeda-beda. Perilakunya, sifatnya, jenisnya berbeda Yes. gitu. Jadi karakternya pun berbeda. Jadi kita tidak bisa merubah karakter seseorang. Kalau kita masih bisa accept karakternya, ya udah berteman lah. Yes. Kalau enggak, sampai mana menerimanya gitu. Misalnya hanya bisa menerima sampai D, ya udah berarti berteman sama orang itu sampai D. Tinggal jaga jarak aja Jaga ya, jarak lebih aja ke gitu. lebih ke diri sendiri gitu, tidak bermaksud usah. untuk merubah. Gak usah berteman sama ini, tidak suka sifatnya, omongin. Oh ini soalnya Oh, ini, yes. ini. Jangan Ngomong kayak- lagi sama ini, karena sifat yang ini gak suka, ngomong lagi bla 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 bla, nggak usah. Udah cukup tahu, ya cukup tahu. Yes. Nggak harus kayak oh di depan baik, Nah, oh di belakang ngomongin, Karena benar-benar. ngomongin, mending nggak usah temanan. Mending jaga jarak dan ya mulai mundur aja ya. Maksudnya kita juga nggak bisa memaksa seseorang untuk berubah untuk diri kita. Sama halnya dengan kita nggak mungkin juga dong berubah karena Iya. seseorang, Ya, benar-benar. take it or leave it. Yes. Kita kan juga kalau ada orang yang misalnya nggak suka sama kita juga pasti ya kalau lu nggak suka ya udah nggak usah Yaudah, temanan, yes, tinggalin bener-bener, gitu. bener-bener. Nggak memaksa ya. Benar-benar definisi hidup buat Mente itu kayak simple aja ya, nggak mau ribet. Walaupun sebenarnya Mente adalah seseorang yang ribet. Ya, Yes. saya ribet loh sebenarnya. Yes. Karena tahu saya ribet. Memang kelihatan banget ribet, cuman kamu ingin hidup yang simple. Saya ribet, iya loh. Kayaknya memang semua perempuan ribet sih. Kadang kita ribet sama pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri, sama diri kita sendiri, sampai akhirnya kayak kita menginginkan hal-hal yang sederhana. Karena udah ribet sama diri sendiri nih. Kehidupan udah ribet, mending kayak udah cari yang Cari simpel deh. aja, yes. Bahkan untuk memilih pasangan pun Mente juga cari yang simple ya. Nggak yang muluk-muluk, oh gue harus punya pacar yang bisa gini, bisa gitu. Nggak harus ya. Yang punya sayap ya. Yang punya Bisa sayap, terbang, dia bisa punya- terbang, bisa ke Punya Mars, saham di Mars ya Yes, gitu kali ya. punya kebun sawit. Nggak mau yang kayak gitu ya. Tidak. Yang penting Mente suka, dia suka, kita nyaman, jalan. Oke. Jalan. Yes. Lu nggak punya apa-apa juga gue nggak pertanyakan. Yes, lebih menerima apa adanya ya. Walaupun dia Karena- nggak ada apa-apa. Karena sebenarnya saya juga tidak punya sesuatu yang untuk di offer juga gitu. Yang
Cantik juga enggak, Cantik pinter. kok. Terima kasih. Kalau banyak. pinter memang kurang ya. Tapi kalau cantik, Pinter cantik. juga enggak gitu. Punya duit banyak juga enggak. Ya standarnya manusia aja. Jadi karena mente merasa mente biasa aja, tidak punya Iya. hal-hal yang tidak kayak nuntut gua harus punya cowok yang punya duit banyak. Oh, Lu iya. punya apa? Gua harus punya cowok yang cakep. Lu cantik enggak? Gue harus punya cowok yang ganteng. Oh, bisa lewat sana ternyata guys. yes, Wow. kita yang muter jauh tapi tinggi beresiko. Ya, mending kita lewat sana aja. Yes. Itu. Jadi lebih kayak kalaupun kamu nggak sempurna, saya siap untuk menyempurnakan gitu. Ya, karena memang pasangan tuh bukannya untuk saling melengkapi satu sama lain. Yes, nggak harus cari yang sempurna ya. Mm-mm. Benar. Kalau misalnya suatu hari mente dikasih permintaan, apa yang ingin mente minta? Kalau untuk sekarang kayak uang deh. Uang ya, uang adalah segalanya memang butuh uang. Uang bukan segalanya, tapi segalanya memang butuh uang. Tapi bukan untuk pribadi ya. Karena saya tidak ingin untuk keluarga. Yes. Setidaknya kalau saya pergi, keluarga saya sudah nyaman gitu. Yang penting mereka juga sejahtera, kita juga bahagia, benar. Untuk keluarga sih sebenarnya, bukan untuk saya pribadi. Saya tidak suka melihat adik saya sengsara ya. Cukup saya aja yang sengsara. Saya gitu. aja yang sengsara. Saya tidak suka melihat adik saya sengsara. Itulah alasan kenapa saya tidak mau punya adik. Itulah saya mungkin memilih untuk menjadi anak bungsu. Sebenarnya sama sih, walaupun anak sulung, anak bungsu, anak tengah, pasti kita kayak punya permasalahan kita sendiri-sendiri, apa yang ingin kita capai, ada tekan-tekanan sendiri juga. Oke, akhirnya setelah beberapa waktu kita udah ngobrol santai sama Kak Mentari. Saat ini kita berpamitan dulu karena Kak Mentari juga ada jadwal lain. Jadi kita ucapkan terima kasih untuk Kak Mentari sudah datang, sudah mau mengisi acara kita, podcast perdana kita. Kalau misalnya podcast kita rame, kita bakal lanjut 1/1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau nggak rame, kita tetap lanjut karena kita adalah orang yang pantang menyerah dan kita akan terus berusaha. Dan kita akan ya ini untuk momen-momen yang mungkin beberapa tahun ke depan ya, kita lihat ini ternyata kita separah ini ya dulu mungkin ya. Menjijikan itu. Mana tahu kita bisa melihat ke belakang, oh ternyata kita ada perubahan ya. Terima kasih Kak Mente, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga next kita bahas apa lagi. Buat kalian yang punya saran bisa langsung tulis di kolom komentar. Bisa komen juga, nitip pertanyaan apa, nitip bintang tamu siapa, walaupun kita juga nggak bakal ngundang sih. Yang penting nitip aja. Oke, bye-bye.